Sampai tertunduk malu, pelatih Malaysia akui timnas mereka masih di bawah Indonesia. Presiden Federasi Malaysia sampai katakan hal ini. Racikan Gerald van der Berg sangat menawan. Para netizen minta PSSI Gerald diangkat jadi pelatih timnas senior. Selengkapnya hanya di Razan Champion. Sebelum kita membahas beritanya lebih lanjut, ada baiknya kita memberikan like ke video ini. Karena like itu gratis. Terima kasih atas kesediaan kalian ya teman-teman. Dalam laga penentuan grup A Piala AFF U23 2025 menuai sorotan tajam, termasuk dari orang nomor 1 di Federasi Sepak Bola Malaysia FAM, Dato' Haji Hamidin Mohamadamin, dalam laga yang berlangsung di stadion utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Skuad Harimau Muda harus mengakui keunggulan tuan rumah. Usai pertandingan, dalam sesi jumpa pers yang dihadiri wartawan lokal dan internasional, Dato' Haji Hamidin tidak bisa menyembunyikan rasa kecewa dan frustrasinya terhadap performa tim muda Malaysia. Bahkan, dengan nada emosional, ia mengaku malu sebagai Presiden FAM atas penampilan yang menurutnya jauh dari kata membanggakan. Saya harus jujur dan transparan. Sebagai Presiden FAM, saya malu. Saya benar-benar kecewa dengan cara tim kita bermain hari ini. Bukan hanya kalah, tapi kalah tanpa perlawanan. Ini sangat memprihatinkan, kata Hamidin di hadapan media. Lebih jauh, Dato' Hamidin secara terbuka memberikan pujian tinggi kepada timnas Indonesia U23 yang menurutnya sudah berada jauh di atas level negara-negara Asia Tenggara. Mulai menunjukkan taji sebagai kekuatan baru di level Asia. Timnas Indonesia hari ini menunjukkan kualitas luar biasa. Mereka bermain cepat, sangat terorganisir, dan tidak memberikan ruang sedikit pun kepada kami. Kalau melihat permainan seperti ini, saya bisa katakan Indonesia sudah bukan lagi level Asia Tenggara. Bahkan bukan sekadar tim Asia biasa. Mereka mulai menyerupai tim-tim elit di level Asia. Tegasnya, Hamidin juga mengkritik keras sistem pembinaan sepak bola usia muda di negaranya, yang ia nilai stagnan dan tertinggal jauh dari negara-negara tetangga. Ia menegaskan bahwa kekalahan ini bukan semata-mata soal pertandingan, tetapi mencerminkan kegagalan strategi jangka panjang dalam pengembangan sepak bola nasional. Ini adalah hasil dari kegagalan sistem yang sudah terlalu lama kita abaikan. Kita tidak punya kompetisi usia muda yang stabil, program pembinaan yang konsisten, dan kita terlalu cepat puas dengan hasil jangka pendek. Lihat apa yang dilakukan Indonesia. Mereka bangun dari dasar, konsisten, dan kini menuai hasilnya, ujar Hamidin. Ia pun menyampaikan rencana FAM untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tim pelatih, pemain, serta struktur teknis di level U23. Menurutnya, sudah saatnya Malaysia melakukan reformasi besar-besaran bila ingin kembali bersaing di Asia Tenggara. Apalagi untuk bicara lebih jauh di level Asia, kita tidak bisa terus-terusan kalah dan menyebutnya sebagai proses. Kita butuh reformasi total, dari akademi, pelatih, sampai sistem kompetisi. Kalau kita tidak bergerak cepat, Malaysia akan semakin tertinggal dan hanya jadi penggembira. Tegasnya, Datuk Hamidin juga menyampaikan apresiasi terhadap atmosfer yang luar biasa di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ia mengakui bahwa dukungan supporter Indonesia menjadi kekuatan tersendiri yang memberikan motivasi tambahan bagi para pemain Garuda Muda. Saya harus akui, atmosfer di stadion ini luar biasa. Supporter Indonesia memberikan dukungan yang sangat militan dan positif. Ini menjadi faktor penting yang juga membakar semangat para pemain mereka. Tutupnya, luar biasa, sangat dramatis dan seru. Admin aja sampai deg-degan nontonnya. Hasil dan skor akhir timnas Indonesia di laga Piala AFF ASEAN Cup 2024. Supporter Garuda yang datang langsung di stadion pun tak henti bergemburu guna meneror skuad Harimau Malaya Muda. Drama permainan keras pun tersaji, mengingat Indonesia dan Malaysia merupakan rival abadi. Persaingan keduanya telah terjadi sejak lama, namun kualitas skuad Garuda mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pelatih Malaysia 23 Nafuzizan sendiri mengaku bahwa kualitas pemain timnas Indonesia U23 berada di atas timnya. Hal itu terbukti di mana skuad Garuda Muda mampu menguasainya di jalannya pertandingan dan begitu cerdik menerapkan taktik yang diberikan oleh Grove Vonenberg. Kematangan skuad Garuda Muda juga dinilai sebagai faktor utama terlepas dari hal telaga yang terjadi. Walau kita melihat Indonesia tidak menggelar uji coba,
Tapi saya lihat kualitas pemain mereka memang kita sudah tahu. Perbandingan dengan pemain kita agak jauh berbeda. Kebanyakan pemain Indonesia adalah pemain Liga 1 yang begitu matang, berpengalaman, dan elif, ujar Nafu Zizen. Nah, pelatih berusia 46 tahun tersebut juga menyinggung Timnas Indonesia U23 yang diuntungkan oleh dukungan ribuan supporter di Stadion Utama GBK. Padahal, ia sempat mengubar tantangan tidak takut dengan adanya Garuda fans. Gravenenburg sendiri memilih Raspek pada laga kali ini. Meski sudah memprediksi hasil laga, pelatih berusia 61 tahun tersebut memilih untuk memuji perjuangan para penggawa Garuda. Kecerdikan Gravenenburg racik Timnas Indonesia U23. Pertama, berani rotasi starting 11. Gravenenburg lagi-lagi menunjukkan keberaniannya dalam melakukan rotasi pemain. Sejak laga pertama kontra Brunei, juru taktik asal Belanda tersebut tak ragu memasang susunan pemain yang berbeda. Hal itu juga terbukti pada laga kontra Malaysia kali ini. Hasilnya, para pemain yang mendapatkan kesempatan mampu membayar kepercayaan. Perlahan namun pasti, Gravenenburg tampak ingin meracik skuad Garuda Muda dengan kualitas yang merata. Hal tersebut penting jika ingin meraih gelar juara Piala AFF U23 dan juga bersaing di kualifikasi Piala Asia U23 mendatang. 2. Build up impressive. Timnas Indonesia U23 terlihat nyaman dalam menguasai bola pada laga ini. Timnas Indonesia U23 terlihat nyaman dalam menguasai bola pada laga ini. Bisa dibilang, struktur fase bangun serangan alias build up skuad Garuda Muda bisa dijalankan dengan rapi oleh para pemain. Robby Darwish dan kawan-kawan tak terburu-buru dalam mengalirkan bola ke depan. Bahkan, mereka beberapa kali melakukan delay untuk memancing para pemain lawan agar menekan ke atas. Saat momentumnya tepat, para penggabah Garuda baru berusaha mengeliminasi tekanan lawan untuk mendistribusikan bola ke depan. Cara ini cukup ampuh untuk mengatasi garis pertahanan lawan yang berada di tengah lapangan. Hal itu menjadi bukti bahwa Gerald Vandenberg memiliki pakem taktik yang jelas. Tidak asal bakpas maupun hanya mengandalkan passing tidak jelas. Ketiga, trio gelendang fleksibel. Salah satu sektor yang dipertahankan oleh Gerald Vandenberg ialah trio pemain yang mengisi lini tengah Timnas Indonesia U23. Kolaborasi yang melibatkan Arkan Fikri, Robby Darwish, dan Tony Firmansyah layak mendapatkan apresiasi lebih. Pasalnya, ketiganya mampu bertukar peran dengan sangat baik saat mengalirkan bola. Mereka sangat cair dan fleksibel ketika mengisi ruang. Peran semacam inilah yang membuktikan bahwa ketiganya jadi nyawa permainan Garuda Muda. Namun, ketiga salah satu dari mereka tidak bermain begitu, terlihat ada ketimpangan di lini tengah. Beruntung, Gerald Vandenberg cerdik memaksimalkan pemain seperti Raihan Hanan yang bisa turun untuk menambah opsi umpan, sehingga memudahkan rekan-rekannya dalam mengalirkan bola ke lini tengah. Timnas Indonesia U23 disebut penantang utama raih gelar juara. Performa impresif. Timnas Indonesia U23 selama fase grup menuai sorotan banyak pihak hingga menjadi kandidat utama meraih gelar juara Piala AFF U23 ke 2025. Seperti yang diketahui, Gerald Vandenberg sempat diragukan lantaran hanya memiliki persiapan yang singkat, tidak memanggil banyak pemain. Banyak pemain keturunan seperti Dion Mark dan Tim Gay-Pence juga menjadi alasan skuad Garuda dianggap tidak memiliki kualitas. Perlahan namun pasti, Gerald Vandenberg mulai menemukan racikan yang tepat untuk menghadapi turnamen sekelas Piala AFF U23. Turnamen 2 tahunan tersebut benar-benar dijadikan sebagai ajang seleksi pemain jelang kualifikasi Piala Asia U23 ke 2025. Menariknya, hal itu justru menjadi ancaman tersendiri bagi rival. Tak hanya dari pesaing di babak penyisian grup, Kim Sang-sik selaku pelatih Vietnam U23 juga menyadari bahwa tim nangis Indonesia U23 bersama Thailand menjadi penantang utama untuk meraih gelar juara. Saya pikir Thailand U23 dengan teknik pribadi yang baik adalah tim yang kuat. U23 Indonesia memiliki kecepatan dan kekuatan fisik. Kedua tim ini tangguh, dua pesaing juara di turnamen ini, ujar Kim Sang-sik. Bukan hanya Kim Sang-sik, pelatih Los Hyuk Jun-ha juga menyadari bahwa level timnas Indonesia U23 jauh berada di atas. Para penggabang muda seperti Robby Darwish, Raihan Hanan, dan Jun Sreven menjelma menjadi bintang baru masa depan timnas Indonesia. Pernyataan Kim Sang-sik dan Hyuk Jun-ha
menegaskan bahwa Timnas Indonesia U23 kini semakin diakui kekuatannya di kawasan Asia Tenggara. Dengan reputasi yang terus meningkat, skuad Garuda Muda diharapkan mampu menjaga ekspektasi dan tampil maksimal sepanjang turnamen. Satu hal yang pasti, target sesungguhnya Timnas Indonesia U23 menjaga gengsi selama Piala AFF U23 dan juga mampu bersaing di kualifikasi Piala Asia U23 mendatang. Belanda berniat batasi program naturalisasi Timnas Indonesia.